Bab 876. Tutup mulutmu. Tidak boleh mengatai kakakmu seperti itu. Johnson menegurnya dengan marah. Kenapa galak padaku? Dulu ayah tidak seperti itu padaku. Linda tertegun. Jangan-jangan Daniel sungguh akan menikahi si bisu itu. Nanti aku akan menemuimu. Johnson memelototinya. Lalu buru-buru pergi mengejar Daniel. Daniel, mari aku antar. Terima kasih telah membantuku hari ini. Kali ini, sebenarnya harus menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan masalah ini. Benar-benar telah menghabiskan banyak uangmu. Ketika mendengar ucapannya, Linda semakin gelisah. Ia juga orang berbisnis. Tentu saja ia tahu setelah malam itu ia dipecat, akan memberi tekanan seberapa besar kepada keluarga Wollens. Tetapi, ia merasa Daniel yang bisa melakukan segala hal, pasti bisa menggunakan cara lain untuk menyelesaikannya. Namun, ia tidak melakukannya, malah datang kemari secara langsung untuk membantu grup Hilton menyelesaikan masalah. Tampaknya, ia sungguh akan menikahi Victoria. Di saat ini, Victoria sedang berjalan keluar dari ruang kerja dengan seikat bunga kala di tangannya. Awalnya, ia tampak lesu, tetapi ketika melihat Linda, ia langsung mengendalikan suasana hatinya dan melewatinya dengan berpura-pura baik-baik saja. Berhenti, Linda menegurnya dengan angkuh. Victoria menghentikan langkah kaki dan menatapnya dengan dingin. Dasar wanita jalang, benar-benar hebat. Linda menggerakkan kursi rodanya berjalan ke depan Victoria, bertanya sambil menggertakkan gigi. Sengaja membuat Daniel mabuk, menelanjangkan diri menggodanya, lalu memanggil media untuk memotret, dan sengaja menyebarkannya. Hanya agar memaksa Daniel menikahimu. Victoria memelototinya dengan mata lebar, lalu berbalik badan ingin pergi. Aku masih belum menyuruhmu pergi. Kamu berani pergi. Linda lekas menggerakkan kursi roda ke hadapan Victoria menghalanginya. Ia berkata dengan amarah berapi-api. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sama saja dengan ibumu, demi seorang pria, melakukan segala cara. Ketika mendengar ucapan ini, ekspresi Victoria berubah menjadi dingin. Matanya penuh dengan aura membunuh. Ternyata, wajah aslimu telah keluar. Linda melihat Victoria yang seperti itu, menjadi lebih marah. Malam itu, jelas-jelas kamu menyuruhku memancing Tracy ke hotel. Kamu sengaja menggunakanku untuk menarik perhatian Ryan mereka. Lalu kamu bisa dengan lancar melakukan trikmu kepada Daniel. Dan kamu juga yang menyuruh orang untuk menabrakku kan? Wanita jalang. Sama-sama beracun seperti ibumu. Victoria tiba-tiba mendorong kursi roda Linda dengan keras sebelum ucapannya selesai. Kursi roda kehilangan kendali dan berjalan ke depan dengan cepat. Bam, kursi roda itu menabrak dinding dan Linda terjatuh dari kursi roda. Kaki yang digips menabrak dinding. Tulangnya yang patah dan beberapa luka lain juga mengenai dinding. Linda berteriak kesakitan. Suaranya keras bagaikan guntur. Dari luar, pelayan dan para pengawal yang mendengar suara itu lekas masuk ke dalam. Dan sebelum mereka masuk, ekspresi Victoria langsung berubah menjadi ekspresi panik dan bergegas maju memapah Linda. Matanya juga penuh dengan air mata, seolah sangat cemas dan kasihan kepada adiknya. Tetapi, ketika Linda mendongak kepala melihatnya, Victoria malah menampilkan seringai jahat dan menggunakan mulutnya berkata, "Sekarang keluarga ini dikendalikan olehku. Jika kamu ingin tinggal di sini, maka jadilah anjing penurut. Kau, wanita jalang beracun." Linda marah sekali, hendak mengulurkan tangan ingin menamparkan Victoria. Berhenti. Di momen ini, Johnson telah kembali dan kebetulan melihat adegan ini. Ia lekas maju dan melindungi Victoria di belakangnya. Ia berkata dengan murka kepada Linda, "Kamu masih berani main tangan dengan kakakmu? Kamu kira aku sudah mati? Ayah, kenapa kamu melindunginya?" Linda menatap Johnson dengan tatapan tak percaya dan berbicara dengan emosi. "Ayah tidak tahu. Dia yang mencelakaiku menjadi seperti ini. Tangker lumpur itu diatur olehnya. Barusan, dia juga mendorong kursi rodaku. Linda, kenapa kamu menfitnah kakak?" Victoria menggunakan air matanya dan berbicara menggunakan bahasa isyarat dengan panik. "Mana mungkin kakak menyuruh tangker lumpur untuk menabrakmu? Dan kapan aku mendorongmu? Dasar wanita jalang munafik." Linda mengamuk. Ia maju ingin menghajar Victoria. Bab 877. Lancang sekali.
Johnson mendorong Linda dan memarahinya sambil menggertakkan gigi. Masalah keji ini. Hanya kamu yang dapat melakukannya. Kakakmu begitu baik hati dan lemah lembut. Bahkan ia tidak tega membunuh seekor semut. Bagaimana mungkin ia mencelakaimu? Ayah tidak percaya padaku. Linda sudah mau menggila. Jelas-jelas dia hanya berpura-pura. Berpura-pura menjadi orang baik. Padahal hatinya lebih bengis dari siapapun. Cukup, Johnson sama sekali tidak mau mendengarkannya lagi. Terakhir kali, kamu menyetir mobil sambil mabuk. Hampir saja menabraknya mati. Awalnya aku ingin mencari perhitungan denganmu. Tapi kakakmu bilang sudahi saja masalah ini. Katanya dulu kamu masih muda dan tidak dewasa. Wajar melakukan hal ceroboh. Ia memintaku untuk tidak mempermasalahkannya. Kakakmu begitu baik hati dan begitu menyayangimu. Sekarang kamu malah menfitnahnya. Victoria menangis di samping. Ia benar-benar sedih dan tampak menyedihkan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Sejak kapan aku hampir menabraknya mati? Linda tercengang. Malam itu, aku memang mabuk dan hampir menabraknya. Tapi aku sama sekali tidak menyentuhnya. Mobilku melaju melewatinya. Ia sendiri yang terkejut dan terjatuh. Aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambutnya. Aku sudah tahu. Kamu pasti menyangkal. Johnson murka. Kamu sungguh telah rusak dimanjakan olehku. Sebelumnya kamu melakukan banyak kejahatan. Mengendalikan grup. Merebut saham. Aku saja tidak mencari perhitungan denganmu. Bahkan kamu menyetir dengan mabuk dan hampir membunuh kakakmu saja. Aku tidak mempermasalahkan. Tapi sekarang, kamu malah berbalik menfitnahnya. Benar-benar keterlaluan. Jika bukan berkat Victoria, keluarga ini sudah hancur. Ia mengorbankan dirinya, melepaskan reputasinya dan berusaha keras melindungi hubungan kita dengan keluarga Wallens. Oleh karena itu, Daniel baru mau membantu kita. Sama-sama putriku. Satu tidak henti-hentinya menyebabkan masalah untukku. Satu lagi selalu membantuku membereskan masalah. Jika aku masih tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, maka sia-sia aku menjadi seorang ayah. Ah, Linda menggamuk. Ia bangun dari lantai dan mengamuk dengan gempar. Kenapa tidak percaya padaku? Kenapa? Semua ini adalah triknya. Dia sekarang mencelakaiku. Kedepannya ia juga akan mencelakaimu. Diam. Johnson menamparnya. Linda ditampar hingga kembali terjatuh ke lantai. Ujung bibirnya mengalirkan darah segar. Ia tercengang setelah ditampar. Sama sekali tidak menduga ayah kesayangannya akan memperlakukannya seperti ini. Victoria terkejut, lalu berbicara dengan bahasa isyarat. Ayah, kenapa kamu menamparkan adik? Ia tidak paham. Kita bisa mengajarinya pelan-pelan. Kamu tidak boleh main tangan. Johnson juga menyadari dirinya telah hilang kendali. Ia agak menyesal. Di saat ini, Victoria maju memapah Linda. Linda mengertakkan gigi dan menamparnya dengan keras. Plak, sebuah tamparan keras. Victoria ditampar hingga terjatuh ke lantai. Dalam seketika, ada jejak tangan di wajahnya. Air matanya mengalir keluar. Ia menatap Linda dengan tatapan tak percaya dan berbicara menggunakan bahasa isyarat. Sejak awal, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Kamu sangat keterlaluan. Johnson menggertakkan gigi. Melambaikan tangan ingin menamparkan Linda. Tampar. Tampar aku sampai mati. Linda meninggikan wajahnya sambil memelototinya dengan kejam. Setelah aku mati dan jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskan kalian. Kamu benar-benar tak tertolong lagi. Johnson menarik kembali tangannya dan menarik Victoria berdiri. Lalu, ia menunjuk Linda sambil memperingatkannya dengan kejam. Jika kamu ingin tinggal di rumah ini, kamu harus menghormati kakakmu. Jika kamu menindasnya lagi, aku akan mengusirmu. Keluar, keluar ya keluar. Sejak awal aku tidak ingin tinggal di rumah ini. Kali ini, Linda benar-benar menyerah. Ia tidak lagi menangis dan meraung seperti tadi, melainkan berusaha berdiri dari lantai dan memerintah pengawalnya. Kita pergi. Pengawal itu masih bengong di tempat, tetapi akhirnya ia mendekat memapah Linda kembali ke kursi roda. Lalu, mendorongnya berjalan keluar. Bab 878. Linda, jika kamu pergi sekarang, kedepannya jangan harap bisa kembali. Johnson mengamuk kepada Linda. Di luar sana, banyak musuh.
Kamu keluar hanya untuk cari mati. Aku beritahu kamu. Sekarang kamu mengaku salah pada kakakmu. Aku baru akan memberimu satu kali kesempatan lagi. Nona Linda, lebih baik sudahi saja. Pengawal juga berbisik membujuknya. Benar kata Tuan, sekarang Anda memiliki banyak musuh di luar. Jika keluar dari rumah ini, pasti sangat berbahaya. Anda mengaku salah saja kepada Nona besar. Tinggal di rumah ini, setidaknya akan lebih aman. Tutup mulut kalian. Linda memelototi mereka dengan bengis dan menoleh kepala. Berkata kepada Johnson, kamu akan menyesal. Johnson memang agak menyesal. Ia ingin menahan Linda. Namun Victoria tiba-tiba terjatuh dengan lemah ke lantai. Victoria, Johnson bergegas memapahnya. Terdengar suara mesin mobil. Kalian sedang apa? Kenapa masih bengong saja? Johnson lekas menegur. Cepat bawa Nona kedua kembali. Baik, baik. Beberapa pelayan keluar mengejarnya. Nona kedua, Tuan ingin Anda kembali. Linda melihat pintu utama. Ayahnya tidak keluar mengejarnya. Ia memejamkan mata dengan putus asa. Lalu bergumam, jalan. Pengawal terpaksa menyetir mobil pergi. Johnson memapah Victoria ke sofa. Lalu buru-buru mengejar keluar. Tetapi mobil Linda sudah pergi jauh. Ia menggertakkan gigi dengan marah. Berkata dengan kesal, sudahlah. Jika kamu menderita di luar, kamu pasti akan kembali. Di luar sedang turun hujan. Seperti hati Linda yang putus asa. Ia sungguh tidak menduga. Ayah kesayangannya tidak percaya kepadanya dan main tangan terhadapnya. Lebih tidak menduga. Ia yang selalu mengira dirinya pintar. Malah dipermainkan dalam genggaman tangan Victoria. Wanita jalang itu. Sekarang belum menikah dengan keluarga Wallace saja. Victoria sudah berani seangkuh itu. Kedepannya jika sungguh menikah dengan Daniel. Bukankah wanita jalang itu akan semakin merasa berkuasa? Mereka berdua ibu dan anak selalu berebutan dengannya sejak kecil. Kedepannya, jika Victoria mendapatkan posisi itu, bukankah hal pertama yang ia lakukan adalah tidak akan melepaskannya? Ketika memikirkan ini, Linda segera menelepon untuk memastikan sesuatu. Paman Marlon, bagaimana keadaan perusahaan? Apa ada yang membantu kita? Apa? Grup Wallace membantu kita, mendanai 40 triliun. Baiklah, setelah menutup telepon, ekspresi Linda semakin kacau. Ia tahu jelas, keadaan keluarga Wallace sekarang juga sedang tidak begitu baik. Di luar ada grup Moore yang menargeti mereka. Di dalam ada Devina yang ingin merebut kekuasaan. Daniel sudah tak punya banyak dana lagi. Di situasi ini pun, ia masih mengeluarkan 40 triliun untuk membantu grup Hilton. Dapat dilihat, ia sungguh telah tertekan dan bersiap menikahi Victoria. Meskipun itu hanya rencananya dalam menunda waktu, sudah cukup membuat si Victoria jalang itu bersikap arogan untuk sementara waktu. Hingga waktunya nanti, jika Victoria ingin membunuh dirinya, maka itu akan semudah membalikkan tangan. Sekarang masih belum mulai saja, ia sudah mencelakainya, diusir oleh ayahnya keluar. Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Hilton, semua orang yang disinggung olehnya akan mencarinya untuk balas dendam. Terutama Tracy Moore itu. Dengar-dengar, ia hilang ingatan, jadi belum bertindak hingga sekarang. Jika suatu hari ia teringat kejadian 2 tahun lalu, ia pasti akan mencabik-cabik dirinya. Ketika mengingat ini, bulu kuduk Linda bergidik. Tidak bisa duduk menunggu saja. Sekarang satu-satunya orang yang dapat ia cari adalah Devina Wallace. Bagaimanapun juga, dirinya pernah membantu Devina. Sekarang terjadi sesuatu dengannya. Seharusnya Devina akan melindunginya. Tetapi, hari ini ia mendengar kabar bahwa Devina malah mengirim orang untuk menculik 3 anak Daniel dan membunuh orang keluarga Wallace. Keluarganya sendiri saja berani dibunuh. Apalagi bidak catur sepertinya. Takutnya sebelum ia mencari Devina, dirinya sudah terbunuh duluan. Bukankah hari ini ia pulang ke rumah karena itu? Tetapi, jika tidak mencari Devina, ia harus mencari siapa? Ketika sedang merenung, Linda mencoba menelepon Daniel. Tepat di saat ini, beberapa mobil bermodifikasi hitam menabrak mobil mereka dengan ganas dari belakang. Linda menoleh kepala melihat dan berteriak dengan terkejut. Orang-orang Devina Wallace. Cepat lari. Bab 879.
Sekarang Linda tidak memiliki apa-apa. Hanya tersisa 2 orang pengawal. Tapi, kualifikasi 2 pengawal itu biasa-biasa saja. Mereka sama sekali tidak bisa mengalahkan orang-orang Devina. Mobilnya terus ditabrak oleh mereka hingga melaju ke tepi jembatan. Jika ditabrak sekali lagi, mereka akan masuk ke sungai dan pecah menjadi kepingan. Linda berteriak putus asa. Devina Wallens, wanita jalang. Dasar wanita racun. Pas di momen kritis ini, sebuah mobil SUV melaju kemari dan menabrak mobil bermodifikasi hitam itu. Mobil itu hampir jatuh ke jembatan. Untungnya mereka berhasil lompat keluar dan melarikan diri dengan cepat. Kedua tangan Linda memegang pegangan tangan di mobil. Ia gugup. Jantungnya berdetak keras. Ia ketakutan hingga wajahnya memucat. Jantungnya hampir melompat keluar. Kedua pengawal itu ketakutan. Benar-benar gemetar. Di saat ini, ada orang yang mengetuk jendela mobil. Linda melihatnya dan lekas membuka pintu mobil. Thomas. Kamu, Nona Linda. Tuan Daniel mengirimku untuk menyelamatkanmu. Thomas berkata dengan acuh tak acuh. Biar aku beritahu dulu. Tuan Daniel sudah tahu dalang di balik insiden 2 tahun lalu adalah Devina. Wanita itu menyuruhmu ke Thailand untuk membunuh Nona Tracy. Sekarang, ia perlu kamu menjadi saksi mahkota dan menyediakan segala bukti. Jika kamu bersedia, maka ikut denganku. Jika tidak, anggap saja kamu tidak pernah mendengarkanku. Aku, Linda tentu saja tahu apa yang dimaksud dengan saksi mahkota ini. Ia harus membantu Daniel mengekspos Devina. Di saat bersamaan, kejahatan yang ia lakukan dulu juga tidak bisa lepas dari hukuman. Dengan kata lain, ia harus menjalani hidup di penjara selama sisa hidupnya. Ia tidak ingin dipenjara, tetapi jika ia tidak menjadi saksi mahkota dan tidak bekerja sama dengan Daniel, bukankah ia akan segera kehilangan nyawanya? Setujuilah. Nona kedua, pengawal membujuknya dengan cemas. Selama masih hidup, maka akan ada harapan. Segalanya dapat dimulai dari awal. Jika sekarang mati, maka tidak ada kesempatan tersisa lagi. Negara Thailand tidak ada aturan hukuman mati. Kejahatan yang kamu lakukan dulu mungkin hanya akan dipenjara belasan tahun. Nanti kami akan mencari cara untuk meringankan hukuman. Pokoknya itu lebih baik daripada mati dicelakai orang sekarang. Pengawal lainnya juga membujuknya. Benar kata kalian, Linda sudah tidak memikirkan banyak hal lagi. Sekarang ia harus melindungi nyawanya dulu. Baiklah, aku setuju. Ini baru benar. Thomas memberi isyarat tangan. Hartono segera menjemput Linda dan 2 pengawal lainnya ke mobil mereka. Setelah naik mobil, Linda tiba-tiba teringat satu hal penting. Ia lekas bertanya, Daniel sama sekali tidak berencana menikahi Victoria kan? Hari ini, dia ke rumahku hanya agar aku melihatnya. Juga sekalian menjelaskan kepada Tuan Johnson, memutuskan hubungan. Thomas menambahkan, aku paham, Linda paham. Daniel sengaja membocorkan informasi kepadaku. Sengaja pergi ke rumahku. Sengaja bertemu denganku. Sengaja agar aku mengira ia akan menikahi Victoria. Ia tahu, aku pasti main tangan dengan Victoria dan tahu ayahku pasti melindungi Victoria, lalu mengusirku keluar. Dengan begitu, orang Devina baru ada kesempatan untuk membunuhku. Kemudian kalian muncul menyelamatkanku. Sedangkan aku akan dengan sukarela menjadi saksi mahkota. Kamu sangat pintar. Thomas meliriknya dari kaca spion belakang. Yang pintar adalah Daniel. Linda menertawakan dirinya sendiri. Jelas-jelas ia tidak melakukan apa-apa. Malah semua berada dalam kendalinya. Tuan Daniel hanya ingin kamu mengetahui kenyataan. Thomas berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah hal baik bagimu. Benar. Ini adalah hal baik. Linda tersenyum pahit. Jika tidak ada dia, aku akan mengira ayah paling menyayangiku. Aku bahkan mengira entah apa yang kulakukan. Aku tetap akan menjadi nona kedua Hilton yang terhormat. Sekarang aku sudah tahu. Aku terlalu naif. Dulu ayah menyayangiku, karena aku dapat membantunya dalam berbisnis. Sekarang ia melindungi Victoria, karena Victoria dapat membantu keluarga Hilton. Di hadapan kepentingan, hanya ada keuntungan dan kerugian. Tidak ada kasih sayang keluarga. Bab 880. Thomas tidak bicara, hanya mendesah di dalam hati.
Semua orang berkata Tuan Johnson orang yang jujur dan lembut. Sebenarnya ia adalah orang yang penuh dengan kelicikan. Bahkan, putrinya sendiri menjadi bidak catur di tangannya. 40 triliun itu bukankah hanya kekosongan belaka? Akhirnya Linda paham. Berdiri di antara keluarga Wollens dan keluarga Moore dan juga Devina Wollens itu. Di antara mereka bertiga, pada akhirnya keluarga Hilton tetap akan hancur. Jadi, kembali pada Tuan Daniel adalah akhir terbaikmu, bujuk Thomas. Benar, tiba-tiba ada cahaya rumit di dalam matanya. Ia menutup mata sambil berkata kepada Thomas, ada hal yang ingin kukatakan langsung pada Daniel. Baik, Thomas menelepon nomor Daniel. Dengan cepat telepon itu tersambung. Halo, Tuan Daniel. Ada yang ingin dibicarakan Nona Linda padamu. Thomas membuka mode pengeras suara dan memberikan ponsel kepada Linda. Daniel, Linda berbicara dengan serius menghadap telepon itu. Aku bisa memberimu segala bukti Devina yang menyuruhku membunuh Tracy dan juga bersedia menjadi saksi mahkota di pengadilan. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu harus menyetujuiku secara langsung. Katakanlah, Daniel sangat tenang. Aku ingin kamu membantuku. Linda berkata dengan sepatah-sepatah. Jika suatu hari Tracy mencariku untuk balas dendam, kamu harus menjamin keselamatanku. Ketika mendengar ucapan ini, Thomas tertegun, ia mendesah di dalam hati. Walaupun Linda orang yang keras, namun ia sangat cerdik. Ia mengetahui banyak hal. Selain itu, ia sangat tahu jelas keadaannya sendiri. Oleh karena itu ia begitu handal. Di saat bersamaan, ia juga sangat tahu ancaman terbesar bagi dirinya bukanlah Devina, melainkan Tracy. Jadi, ia ingin Daniel berjanji kepadanya. Daniel yang berada di seberang telepon terdiam. Sebenarnya sejak awal ia dapat menggunakan cara ini, memaksa Linda menyerahkan bukti dan melaporkan kejahatan Devina. Tetapi, ia tidak pernah menggunakannya, karena ia tahu, Linda pasti menggunakan janji sebagai pertukaran syarat. Sedangkan jika ia setuju, kesalahpahaman yang tak terselesaikan di antaranya dengan Tracy akan semakin banyak. Jadi, ia tidak ingin berbuat demikian. Nanti, sekarang keadaan memaksa. Di dalam dan di luar, keluarga Wollens dipenuhi musuh. Ia mau tak mau mengambil langkah ini. Aku hanya punya satu permintaan ini. Linda menjadi lebih tenang. Jika kamu tidak menjamin keselamatanku, untuk apa aku menjadi saksi mahkota? Toh pada akhirnya aku pasti dibunuh oleh Tracy. Kenapa aku harus mendekam di penjara dulu? Aku sudah dengar, Tracy yang sekarang tidak lebih lemah daripada Devina. Jika ia datang mencariku balas dendam, bukankah aku akan mati lebih cepat? Jika begitu, lebih baik aku melarikan diri ke luar negeri. Mungkin lebih ada peluang hidup. Baik, aku berjanji. Daniel akhirnya bicara. Tapi, aku hanya menjamin selama 1 tahun. Setelah masalah Devina selesai, aku akan menjamin keselamatanmu dalam 1 tahun. Nanti, aku akan memberimu uang dan menjauhlah sejauh mungkin. Jika kamu ditangkap oleh Tracy lagi, aku tidak akan membantumu lagi. Baik, sepakat. Linda sangat berantusias di dalam hati. Ia tahu jelas tidak ada yang dapat melindunginya seumur hidup. Daniel berkata demikian adalah janjinya sebagai seorang pria. Setelah masalah Devina selesai, mungkin keluarga Moore dan keluarga Wollens juga akan berselisih. Mereka akan sangat sibuk, tidak akan peduli padanya. Lalu, dalam perlindungan Daniel, ia akan melarikan diri dari kota Bunaken. Melarikan diri ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenalnya, lalu memulai kehidupan baru. Jaga dirimu baik-baik. Daniel menutup telepon. Thomas mengantarkan Linda ke villa di pinggiran kota. Setelah mengurusi Linda dan kedua pengawalnya, ia berpesan, di sini ada pelayan yang akan melayani kalian. Di sekeliling juga ada pengawal yang akan melindungi kalian. Selama kalian tidak berkeliaran, maka di sini akan sangat aman. Tunggu waktu yang tepat. Aku baru datang menjemput kalian. Baiklah, Linda melihat rumah itu. Rumah itu tak buruk. Sekarang aku terluka. Panggil Lily kemari mengobatiku.